Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ayatuhal akhawat at-talibat al-karimat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Terutama nikmat keimanan dan nikmat keislaman serta nikmat untuk bisa terus mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh fid din. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita termasuk di antara yang sedikit tersebut. Kemudian salawat serta salam tidak lupa untuk kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, setia dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayatuhal akhawat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita dalam maddah al-ilmu dan adabu talibil ilm, yang mana kita sama-sama mengkaji sebuah kitab yang berjudul Adabu Talibil Ilm, Adabu Talibil Ilm, yang ditulis oleh Syekh Dr. Anis Ahmad Karzun rahimahullahu taala. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita sama-sama telah membaca muqaddimah atau pengantar dari penulis, muqaddimah at-tab'ah al-ula, pengantar pada cetakan yang pertama, yang kemudian kita juga telah menyebutkan bahwa kita sama-sama akan mempelajari dari buku ini beberapa adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada halaman 11, Fadlu talabil ilmi wa manzilatul ulama. Fadlu talabil ilmi wa manzilatul ulama. Penulis mengatakan, Fadlu talabil ilmi wa manzilatul ulama, keutamaan menuntut ilmu dan kedudukan ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu. Yustahsanu qabla al-bad'i bil hadithi an adabi talibil ilmi an natahaddatha bi syai'in min al-ijmali an fadli talabil ilmi wa manzilatil ulama'i wa 'azimi qadrihim 'inda Allah subhanahu. Alangkah baiknya, kata penulis, sebelum kita memulai pembahasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, dan juga sebelum kita membahas atau berbicara secara
panjang lebar, maka alangkah baiknya kita menyampaikan secara umum akan keutamaan menuntut ilmu dan kedudukan para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu, dan juga akan keagungan posisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fi hadzal maqami min ayatin qur'aniyatin wa hadits nabawiyatin wa aqwalin lis-sahabatil karim wa aqwalin lis-sahabatil kiram was-salafis salih wa qutuf min nafais asy-syi'ri wal wasaya wal hikam. Dan juga kita akan menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan kedudukan seorang atau para ulama, talibul ilm, dan kemuliaan mereka sebagaimana disebutkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perkataan-perkataan para sahabat yang mulia dan juga para salafus saleh, dan juga disebutkan dalam beberapa syair-syair dan wasiat-wasiat serta hikmah-hikmah yang sangat berharga. ولا شك أن إدراك طلاب العلم للشرف العظيم الذي ينالونه بطلبهم للعلم. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para penuntut ilmu yang memperoleh kemuliaan atau kemuliaan yang diperoleh oleh para penuntut ilmu yang mereka dapatkan dikarenakan usaha mereka, kegigihan mereka dalam menuntut ilmu, wal makanah al-'aliyah allati yahudduna biha, wal makanah al-'aliyah allati yahudduna biha, dan kedudukan yang tinggi yang mereka dapatkan, mereka peroleh dikarenakan menuntut ilmu. Yaj'aluhum aktsara hirsan ala suluki tariqil ilmi wat ta'allum, yang kemudian menjadikan mereka lebih bersemangat dalam meniti jalan mencari ilmu dan menuntut ilmu. وتأدب بالأدب وتأدب بالآداب الشرعية التي تزيد من مكانتهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعلي من قدرهم وتحقق انتفاع الناس بهم. Dan juga menjadikan mereka orang-orang yang beradab dengan adab-adab di dalam syariat, adab-adab yang pantas untuk penuntut ilmu, ulama, yang kemudian akan menambah kemuliaan yang ada pada mereka, keutamaan yang ada pada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengangkat derajat mereka dan kemudian akan mewujudkan manfaat-manfaat dan memberikan manfaat kepada manusia atas ilmu yang mereka pelajari. Wa fima yali nasta'ridu bi ijazin ma warada fil hathi ala talabil ilmi wa manzilatil ulama wa ma a'adda Allahu lahum minal ajril 'azimi wal fadlil kabir. Dan berikut ini kata penulis, kami akan memaparkan secara singkat tentang anjuran atau motivasi dalam
menuntut ilmu serta keutamaan atau kedudukan para ulama dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pahala yang agung dan keutamaan yang besar. Di antaranya al-ayatu al-Qur'aniyah. Al-awwal, kata penulis, yang pertama, al-ayatul al-Qur'aniyatu fi fadli talabil ilmi wa manzilatil ulama. Yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga kedudukan para ulama. Qala Allah Ta'ala mubayyinan fadlal ulama'i wa ma lahum min makanatin wa rif'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penjelasan akan keutamaan para ulama dan apa yang mereka peroleh atas ilmu mereka, yaitu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Hanya saja orang-orang yang berpikir, yang dapat mengambil pelajaran darinya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wa raf'ud darajat yadullu ala azimil fadl, dan diangkatnya derajat adalah bukti menunjukkan akan keagungan dan keutamaannya. Wa yashmalu ar-rif'ah al-ma'nawiyah fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnis sayd, dan juga mencakup segala bentuk pengagungan, pemuliaan di dunia ini dengan tingginya kedudukan dan juga husnus sayd, reputasi yang baik. Wal hissiyati fil akhirati bi'uluwil manzilah fil jannah, dan juga akan kepekaan terhadap perkara-perkara akhirat untuk kemudian bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadullu ala fadlil ilmi wa wujubil istizadati minhu qauluhu ta'ala amiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan wajibnya untuk meminta tambahan ilmu adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Wallahu subhanahu lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa min al-ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu
selain daripada tambahan ilmu. Wal muradu bil ilmi huna al ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifatal 'abdi li rabbih subhanahu wa ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang kemudian akan menambah wawasan pengetahuan seorang hamba akan Rabbnya subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, dan menambah pengetahuannya akan kewajiban bagi setiap mukallaf akan mengamalkan perintah-perintah di dalam agama ini, dan juga mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Wa qad syarrafa Allahu al-'ilm wal 'ulama'a bima yamnahuhum min khairin 'amim biqaulihi subhanahu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu, sebagaimana atau dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kebaikan yang banyak, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berpikir. Qala Mujahid, lalu kemudian berkata Mujahid, yu'til hikmata ay al-ilm. Yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu, wal fiqh, dan fiqh. Wa mimma yu'akkidu ahammiyatal ilmi wa daruriyata talabihi qauluhu ta'ala, dan juga diantara apa yang menegaskan akan keutamaan ilmu dan pentingnya menuntut ilmu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwasanya dialah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa-dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Fabada'a bil ilmi qabla al-amal kama qala al-Imam al-Bukhari. Maka mulailah dengan ilmu sebelum beramal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, wal ilmu nafi' lahu thamarat, wal ilmu nafi' lahu thamarat 'azimah abrazuha tahaqquq sahibihi bil khasyati min Allah subhanahu fal ulama'u ashaddun nasi khasyatan min rabbihim lima ta'allamuhu min al-ilmi alladhi yazidu ma'rifatahum bi rabbihim wa yurassikh al-imana fi qulubihim dan ilmu yang bermanfaat itu memiliki
faedah-faedah azimah, buah-buah yang besar, yang banyak, yang agung. Abrazuha tahaqququ sahibihi bil khasyah. Dan yang paling nampak adalah bagaimana pemilik ilmu itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa yang mereka pelajari dari ilmu yang kemudian memberikan tambahan pemahaman kepada mereka akan Rabb mereka, dan juga mengukuhkan keimanan yang ada di hati-hati mereka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Wal ulama'u hum ahlul idrakis salim wal fahmil 'amiq. Dan ulama itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang sehat dan pemahaman yang mendalam. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal 'alimun. Dan demikianlah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia, dan tidaklah memahaminya, mengetahuinya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Wal muta'ammil li ayatil Qur'anil Karim yudriku manzilatal ilm wal ulama. Dan orang yang menghayati makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim akan mengetahui keutamaan ilmu dan para ulama, kedudukan ilmu dan para ulama. Wa ma warada fi sya'nihim min ayatin katsirah dzukira fiha al-ilm wa mushtaqatuhu wal fahmu wal idraku wal hathu ala an-nadhari wat tafakkur wa i'malul aqli wa ghair dzalik. Dan apa yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai para ulama yang senantiasa bersama dengan ilmu disebutkan di dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Disebutkan padanya akan keutamaan ilmu dan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu, pemahaman, pengetahuan, serta motivasi untuk kemudian menghayati, mentadabburi dan mengamalkan apa-apa yang berada di dalamnya, serta menggunakan hati kita, akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat. Watsani, kemudian yang kedua, al-ahaditsu an-nabawiyyatu fi talab al-ilmi wa manzilatihi. Yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebutkan tentang
keutamaan menuntut ilmu dan kedudukan para penuntut ilmu. Yang mana sebelumnya kita telah menyebutkan ayat-ayat yang membahas akan hal ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutubul Hadyi An-Nabawi hafilatun bimi'atil ahadits syarifati allati ya'muru fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil ilmi wa yahuddu alaihi wa yubayyinu manzilatal ulama'i wa sharafahum wa ma yanbaghi lahum an yatakhallaqu bihi wa yahrisu alaihi. Kitab-kitab atau buku-buku yang berisikan ratusan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya memerintahkan untuk menuntut ilmu serta memberikan motivasi, menganjurkan untuk kita menuntut ilmu. Dan kemudian juga menjelaskan tentang kedudukan para ulama serta kemuliaan mereka dan apa-apa yang pantas bagi mereka sebagaimana mereka berakhlak dengan ilmu dan juga memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Wa fi sahih al-Bukhari mathalan, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari misalnya, akthar min 100 haditsin fil ilmi wa talabihi wal hath alaihi, lebih dari 100 hadis mengenai ilmu dan menuntut ilmu serta motivasi untuk itu. Wa qad afrada laha al-Imam Al-Bukhari kitaban khassan, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkhususkan suatu kitab fi sahihi, dalam sahihnya, ja'alahu ba'da kitabil iman, yang ia jadikan setelah kitab al-iman, pembahasan tentang al-iman, wa sammahu kitab al-ilm, lalu kemudian dinamakan dengan kitab al-ilm. Wa qassamahu ila abwabin katsirah tatadammanu fadl al-ilmi war rihla fi talabih, lalu kemudian dibagi-bagi ke dalam beberapa bab yang banyak yang mencakup tentang keutamaan ilmu dan melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Wa kitabatihi wa hifdhihi wa fahmihi wal insati lil ulama'i wal haya'i fil ilmi wa nahwi dzalik, dan juga keutamaan bagi orang yang menulisnya, menghafalnya, memahaminya, serta mendengarkannya, dan juga memiliki rasa malu, sifat malu dikarenakan ilmu yang ia miliki dan selainnya. Wa kadzalika kutubus sunnah al-ukhra fiha adadun kabirun min al-ahadits al-marfu'ah wal athar al-mawqufah ala sahabah wat tabi'in, dan begitu pula dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya, di dalamnya ada begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta asar-asar
dari para sahabat dan tabi'in yang semuanya wa kulluha tushiru ilal makanatil 'azimati allati yatabawwa'uha al-ulama wal manzilat as-samiyah allati yukrimullahu biha talibal ilm. Dan semua hadis-hadis itu menunjukkan akan kedudukan yang agung yang akan ditempati oleh para ulama, para ahlul ilm, dan juga kedudukan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala dengannya memuliakan para penuntut ilmu. Kemudian penulis mengatakan walinasta'rid biijazin abraz hadhihi al-ahadits an-nabawiyyah walinasta'rid biijazin abraz hadhihi al-ahadits an-nabawiyyah, dan kami akan memaparkan secara ringkas hadis-hadis yang paling populer di antara hadis-hadis an-nabawiyah yang menjelaskan akan keutamaan ilmu dan para ulama. Al-awwal, hadis yang pertama, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faqih terhadap agamanya, memahamkannya akan agamanya. Fal fiqhu fid dini min a'zamil khairil ladzi yuwaffiqullahu ilaihi ibadahu. Dan kefakihan terhadap agama, pemahaman terhadap agama, yaitu ilmu agama, merupakan di antara kebaikan yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya, memberikan taufiknya kepada hamba-hambanya untuk kemudian memahami agamanya. Wasani, hadis yang kedua, wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-hadi wa min al-huda wal ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya dari petunjuk dan ilmu itu bagaikan hujan yang bermanfaat, yang lebat, yang menjatuhi bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatat al-kala'a wal ushba al-kathir. Dan di antara tanah itu ada yang subur, yang menyerap air dan kemudian dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rerumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' fa nafa'a Allahu biha nas. Dan juga ada di antara tanah yang ajadib, yang dapat menampung air, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat manusia dengan air tersebut. Fasyaribu wasaqu wazara'u, maka manusia bisa meminum darinya, bisa kemudian memberikan minum kepada hewan ternaknya, dan juga bisa mengairi sawah-sawahnya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Dan juga
ditimpa kepada sebagian yang lainnya dia seperti qi'an. Dan jenis tanah yang ketiga ada yang namanya qi'an. La tamassaka ma'an wa la tumbitu, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi arsaltu bih. Dan demikianlah perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk menerima ilmu dan tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini taujihun nabawiyyun lil hirsi 'alal ilmi wat ta'allum. Di dalam hadis ini ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita semangat dalam meraih ilmu dan menuntut ilmu. Wa huwa mithlu darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia seperti apa yang perumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi minad din. Lamma jaa bihi minad din, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa ilmu bil ghaith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu itu dengan al-ghaith al-'am alladhi ya'ti an-nasu fi hali hajatihim ilaih, yang Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu yang beliau bawa yaitu seperti hujan yang lebat yang menyeluruh, yang kemudian orang-orang akan mendatanginya karena membutuhkan akan hal itu. Thumma syabbaha as-sami'ina lahu bil ardil mukhtalifah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang-orang yang mendengarkan ilmu itu seperti tanah yang bermacam-macam, allati yanzilu biha al-ghaiz, yang mana air hujan itu menimpa tanah-tanah tersebut. Faminhum al-alimul amil al-muallim, maka di antara mereka ada seorang alim al-amil al-muallim. Di antara mereka ada seorang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya. Fahuwa bimanzilatil ardit thayyibah, maka dia bagaikan tanah yang baik. Syaribat fantafa'at fi nafsih, kemudian dia dapat menyerap air tersebut dan mengambil manfaatnya untuk dirinya. Wa ambatat fanafa'at ghairaha, dan juga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dengannya selain orang yang lainnya dapat mengambil manfaat darinya. Wa minhum al-jami'u lil ilm al-mustaghriq li zamanihi, dan di antaranya ada di antara mereka ada yang mengumpulkan ilmu, wal mustaghriq li zamanihi fih, akan tetapi dia kemudian tenggelam dengannya, terlena dengan ilmu tersebut, fihi ghair annahu lam ya'mal bihi, dan ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, au lam yatafaqqahu fima jam'ah, dan ia tidak memperdalam ilmu yang ia kumpulkan, lakinnahu addahu li ghairihi, akan tetapi dia menyampaikannya kepada
kepada orang lain, fahuwa bimanzilatil ajadib, maka dia seperti tanah yang ajadib, tanah yang kering, yang tidak dapat menumbuhkan tanaman, tidak dapat menyerap air, akan tetapi orang lain dapat mengambil manfaat darinya. Wahiyal ardul lati yastaqirru fiha al-ma' fayantafi an-nas, dia dapat menampung air dan orang-orang dapat mengambil manfaat darinya. Wa minhum man yasma'ul ilm fala yahfadhuhu wa la ya'malu bihi, wa minhum man yastami'ul ilma fala yahfadhuhu wa la ya'malu bihi wa la yanquluhu li ghairihi. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan ilmu, akan tetapi dia tidak menghafalkannya, tidak mengamalkannya, dan juga tidak menyampaikannya kepada orang lain. Wa huwa bimanzilatil qi'an, maka dia seperti tanah qi'an, tanah yang lumutan. Wa hiya al-ardus as-sibkhah atau as-sabkhah, dan yang dimaksud qi'an adalah tanah yang lumutan, awil milsa allati la taqbal al-ma, yang kemudian tanah ini tidak bisa menyerap air, wala tumbitul kala, dan juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan orang lain tidak mengambil manfaat darinya. Wa innama jama'a fil mithli wa innama jama'a fil mathal baina at-ta'ifatain al-ulayain al-mahmudatain, dan di permisalan, perumpamaan yang pertama, dua kelompok yang pertama yang terpuji adalah yang pertama, yaitu yang bimanzilah, yang bagaikan tanah yang baik, dan juga tanah yang ajadib, tanah yang kering, akan tetapi dapat menampung air. Maka kedua tanah ini adalah tanah yang baik, lishtirakihima fil intifa'i bil ilm, karena keduanya sama-sama memberikan manfaat kepada orang lain. Wa in tafawatat maratibu hadzal intifa', meskipun kedudukan dan tingkat pemanfaatan keduanya atau kedudukan keduanya berbeda-beda. Wa afrada at-ta'ifah ats-tsalitsa al-madhmumah li'adam an-naf'i biha, dan yang ketiga, permisalan yang ketiga seperti kelompok orang-orang yang tercelah dikarenakan tidak memberikan manfaat sama sekali. Wala syakka anna al-fariq kabirun baina man yasluku tariqal ilmi fayanfa' nafsahu, maka tidak diragukan lagi bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat besar antara orang yang meniti jalan dalam menuntut ilmu, fayanfa'u nafsahu wa yantafi'un nasu bihi, lalu kemudian ia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang-orang juga mengambil manfaat darinya. Wa baina man yarda bil jahl, dan antara orang yang ridho dengan kebodohannya, kejahilannya, ya'ishu fi dhulumati, ia kemudian ridho, rela untuk hidup di dalam kegelapan, fala yahdha bi ayyi nasibin min mirathin nubuwah, dan tidaklah dia memperoleh sedikit pun bagian dari warisan
warisan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilm. Al-ilmu warathatul anbiya. Ilmu itu adalah warisan-warisan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ayatul akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita tentang adabu thalibul ilm, adab seorang penuntut ilmu. Kita telah membacakan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan penuntut ilmu serta keutamaan ilmu dan para ulama dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Beberapa hadis lagi yang akan membahas akan hal ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.